Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Guru dan Ibu Guru serta anak-anak sekalian yang saya banggakan, terutama calon CGV, calon guru penggerak yang berbahagia, di mana pada pagi hari ini kita punya kader calon guru penggerak yang ingin memberikan penguatan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, yang selama ini sudah berjalan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di sekolah kita selalu menerapkan budaya positif dan budaya disiplin itu sendiri. Karena kita paham bahwa budaya itu adalah hasil ciptaan akal pikiran seseorang. Ketika budaya itu kita laksanakan secara terus-menerus dengan secara berkelompok, akan menjadi suatu kebudayaan. Kebudayaan berkembang dan diwariskan terus-menerus akan menjadi adat istiadat yang patut kita taati dan kita hormati. Olehnya itu, di dalam CGB ini, calon guru penggerak seyogianya memberikan penguatan terhadap rekan guru dan memberikan penguatan terhadap peserta didik, khususnya di SD Wanasari, bagaimana menumbuh kembangkan budaya disiplin, nilai-nilai yang terkandung di dalam budi pekerti itu sendiri, yang pada sasarannya adalah memperkuat karakter peserta didik itu sendiri. Sasarannya adalah peserta didik kita. Karena saya sering sampaikan bahwa bengkelnya perilaku perubahan karakter adalah Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan ini, Bapak Putu Susila SPD akan memberikan pemaparan penjelasan tentang penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah kita. Oleh karena itu, saya nyatakan kegiatan ini saya buka dengan resmi dengan ucapan Om Ayugenam Astu Namo Sidam atau Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Saya kira demikian pembukaan ini. Saya serahkan kembali kepada pemateri atau yang akan memberikan sosialisasi tentang penebaran budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyebarkan pemahaman budaya positif yang telah saya peroleh selama pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya, selamat pagi Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa mengaturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala anugerahnya dan perkenannya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan kelas ini dalam rangka penyebaran budaya positif. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan juga kesempatan kepada saya selaku calon guru penggerak untuk bisa menyampaikan penyebaran pemahaman terkait dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, pertama-tama mari kita menyanyikan sebuah lagu
yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu diharapkan berdiri. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong berdiri, kreatif yang beroptimis, belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan beroptimis. Oke, baik. Baik, silahkan duduk kembali. Nah, sekarang kita mau melakukan ice breaking dulu. Bapak Ibu diharapkan ke depan melingkar, membawa pulpennya. Kita mau ice breaking. Coba tangkap heli, bawa pulpen masing-masing. Oke. Ini ada pulpen di sini, ada spidol bisa. Ya itu pulpen, ini lagi pulpen bisa. Oke, sudah. Mana Bu Sri? Oh iya. Oke, posisi tangannya seperti ini. Tangan kiri memegang pulpennya. Oke, berdekatan karena mau ditangkap sama temannya. Oke, tangan kanan siap menangkap, pulpen ada di sebelah kanannya. Oke, kalau saya bilang heli, pulpennya ditangkap, pulpen tangan kiri harus menghindar. Oke, sudah siap? Oke, jadi pada suatu hari di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama bernama Hello. Ya, Hello. Anak yang kedua bernama Heli. Ya, berhasil. Siapa yang berhasil? Oke, konsentrasi. Kembalikan lagi. Oke, lagi satu hari. Pada suatu hari, Hena pergi berjalan-jalan ke rumah Heli. Ya, konsentrasi. Kalau Heli ditangkap, kalau Hena tidak. Kalau Hena juga tidak. Ya. Kemudian Hena membawakan sebuah buku kepada Hello. Hello memberikannya kepada Heli. Ya. Oke, baik, silahkan duduk kembali. Oke. Baik, Heli. Penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Ya, ini nama saya, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Impres Wanasari. Kemudian ini perkenalkan, inilah fasilitator saya, namanya Bapak Ahmad Hadi SPD MSI. Kemudian ini saya, Ibu Tususila. Kemudian ini pengajar praktek saya, Bapak Muhammad Yasin Damang SPDGR. Konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia.
Kemudian selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini konsepnya adalah profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini profil pelajar Pancasila ada 6 elemennya. Yang pertama adalah ini pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Yang pertama ya. Kemudian ada mandiri, berkebinekaan global, gotong royong. Nah ini ada seluruhnya ada 6 elemen. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, ini yang pertama, pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah ini harus lengkap ya. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Miskonsepsi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini gambarnya, seorang guru lagi memarahi muridnya. Ini adalah miskonsepsi. Ilusi guru dapat mengontrol murid itu miskonsepsi. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa itu tidak berhak memaksa. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Terkadang seorang guru membuat rasa bersalah kepada seorang siswa, sehingga siswa itu merasa terpuruk. Itu akan menurunkan karakter seorang murid. Disiplin positif. Nah, kita akan praktek juga sekarang. Sekarang banyak-banyak prakteknya supaya tidak. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, jadi sistem seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah A atau B berpasangan. Ya, kurang lagi satu berpasangan. Oke, berpasangan, di situ aja tempat duduknya. Bapak Ibu memegang di genggaman tangannya ada sesuatu yang sangat berharga. Coba dibayangkan Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Bisa jadi itu adalah cincin pernikahan, kunci apartemen, kunci rumah, atau hal-hal yang lain yang bagi Bapak Ibu sangat berharga. Oke. Sedangkan teman di sebelahnya akan berusaha membuka genggaman tangan Bapak Ibu, bisa saja dengan cara bujukan. Nah, bisa dibujuk, bisa dirayu, bisa juga diberikan janji atau bisa diberikan uang. Nah, itu bagaimana kira-kira? Sudah lengkap? Satu orang akan meminta, bukan dua orang yang menggenggam ya, satu orang. Pak Gusti menggenggam sesuatu. Pak Rai akan berusaha bagaimana caranya supaya genggaman tangannya Pak Gusti bisa terbuka atau tidak. Pak Gusti membayangkan benda itu sangat berharga. Nah, sangat berharga. Sedangkan yang di sebelahnya itu akan berusaha semaksimal mungkin supaya genggamannya bisa terbuka. Oke? Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga
sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Oke, sudah. Oke, silakan. Dek Rai dibujuk Pak Gusti supaya mau membukanya. Bisa menggunakan ancaman, bisa menggunakan janji, bisa berusaha untuk membuka semaksimal mungkin. Bisa di sini, bisa di sini. Oke, ke depan. Ya, oke, kita praktekkan. Oke, cobalah buka. Oke, di sini ya Pak Gusti memegang sesuatu, mengenam ya. Oke, Rai berusaha dengan kata-kata bujukan rayuan Pak Gusti. Ya, buka dulu, jangan pakai tangan ya, dibujuk ya. Buka-buka aja Pak. Jangan ada ini rahasia ini. Tidak apa-apa Pak, semuanya Kehidupan ke depan saya. bisa Pak, nanti saya kasihkan Berikan sesuatu. lahan sebelah sana. Ya, sekarang Pak Gusti mau buka apa enggak? Ya, Pak Gusti, Tapi saya sebenarnya susah sih mau dibuka. Tapi sebentar saja. Ya. Jadi prinsipnya ada teori kontrol yang menggenggam dengan yang akan membukanya. Tadi Pak Gusti tidak mau membuka genggaman tangannya. Siapakah yang mengontrol? Apakah Pak Kadek yang mengontrol atau Pak Gusti genggaman tangannya? Siapa yang mengontrol tadi? Mau terbuka atau tidak? Yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau dikontrol oleh orang lain atau tidak? Nah, itu. Apakah diri kita mau dikontrol oleh orang lain atau tidak? Kita tetap berpegang teguh dengan keyakinan kita. Nah, bahwa kita harus mampu mengontrol hal tersebut sehingga hal tersebut kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Oke. Sedangkan tadi yang berusaha untuk membuka genggaman tangannya juga ingin mengontrol orang lain tetapi tidak bisa. Oke. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Oke. Ini tadi cobalah lakukan ya. Waktunya sebenarnya 30 detik. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Dibuka apa tidak tadi? Dibuka? Iya, tidak dibuka ya. Kalau dibuka tadi umpamanya dibuka, apa alasannya? Pak Gusti, seumpamanya tadi di genggamannya ada benda yang sangat berharga. Nah, kira-kira pasti ada pertimbangan tertentunya. Kenapa Pak Gusti mau dikontrol oleh Pak Kadek? Ada pertimbangan khususnya. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Tadi Pak Gusti tidak mau membuka kepala tangannya. Nah, apa alasannya? Mungkin Pak Gusti mempertahankan sesuatu yang begitu berharga. Begitu yakinnya Pak Gusti bahwa benda tersebut atau hal tersebut tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Oke. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangannya? Siapa yang memegang kontrolnya? Yang jelas yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Apakah diri kita sendiri mau dikontrol oleh orang lain atau tidak, dengan berbagai pertimbangan. Oke. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini miskonsepsi tentang makna kontrol. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Apakah benar? Benar, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar? Benar. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid,
Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, karena sangat menjadi kebutuhan dasarnya. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai, ya. Nah, ini artinya bahwa seseorang itu mampu mengontrol orang lain ketika ada tujuan tertentu. Misalkan seorang murid yang ingin dikontrol oleh gurunya, walaupun murid itu tidak merasa senang, tetapi dengan tujuan tertentu maka dia akan mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Apakah benar? Benar tadi ya? Tadi sempat Pak Kadek juga mempraktekkan bahwa bujukan, membujuk Pak Gusti untuk melepaskan genggaman tangannya. Termasuk ya, segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terkadang bujukan dan rayuan itu tidak akan tertanam pada diri siswa, bukan merupakan suatu kesadaran, tetapi ada tujuan tertentu. Misalkan seorang anak mau makan ketika diberikan HP, berarti itu berupa bujukan. Keesokan harinya tidak dikasih HP, berarti dia tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah kita. Seperti itu bisa jadi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Bisa dipahami nih Bapak Ibu? Menggunakan kritik dan rasa bersalah. Kita mengkritik murid, kita membuat murid merasa bersalah. Nah, untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, itu tidak sesuai ya. Kita membuat murid merasa bersalah. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Setelah kita memberikan rasa bersalah kepada mereka sehingga mereka terpuruk, mereka belajar untuk tentang diri mereka, merasa buruk. Mereka merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini terkadang kala kita ngomongnya nadanya rendah tetapi menyinggung perasaan murid, itu dapat membuat murid merasa terpuruk. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan
berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Kemudian pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kira-kira benar apa tidak ini, Bapak Ibu? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang ada guru yang seperti itu ya, senantiasa selalu setiap hari memaksa muridnya sehingga murid itu akan merasa sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini kurang bagus. Oke. Perubahan paradigma, stimulus, respon, posisi kontrol. Selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Nah, ini materinya. Disiplin positif, arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata discipline juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini faktor motivasi dari dalam, ini faktor motivasi dari luar. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, atau latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Kita sudah mengetahui beberapa elemen ini, kita tinggal menerapkannya menyesuaikan dengan visi sekolah kita. Karena ini harus tertuang dalam visi sekolah. Kemudian IBO, Primary Years Program atau PYP. Ini nilai-nilai kebajikan ada banyak elemennya. Yang pertama adalah toleransi. Kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, yang terakhir komitmen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang berasal dari keterampilan hidup. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Oke, lanjut ini. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan.
kebutuhan dasar manusia. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Glasser, dalam choice teori terdapat 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, merupakan kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Jadi yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan rumah dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ini kita bicara ini kebutuhan murid ya, apapun yang kita lakukan pada hari ini atau dan seterusnya sebagai orang guru itu muaranya adalah kepada murid-murid dan murid. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kita bicara peserta didik. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, ini perlu ditanamkan ya. Kita perlu memberikan kasih sayang kepada murid-murid kita. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengar dan memiliki harga diri. Ini semua kebutuhan peserta didik. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Oke, yang kelima adalah kebutuhan dasar kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan Bapak Ibu adalah seorang siswa SD. Motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ini adalah motivasi ekstrinsik, bukan bersumber dari dalam diri murid. Itu karena ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sebuah motivasi ekstrinsik. Ada keinginan. Keinginannya untuk mendapatkan imbalan. Murid melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Berarti motivasi ini masih motivasi ekstrinsik, tidak tertanam dalam diri murid. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini berasal dari dalam diri mereka, tertanam. Motivasi ekstrinsik ini yang perlu kita tanamkan kepada siswa-siswa kita. Motivasi perilaku manusia. Nah ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak berhubungan dengan kesalahan. Misalkan seorang anak lupa mengerjakan PR, dihukum, misalkan disuruh menyapu di lapangan. Itu kesalahannya tidak ada hubungannya dengan hukumannya. Lupa mengerjakan PR tetapi disuruh menyapu, tidak ada hubungannya. Itulah hukuman. Kemudian konsekuensi. Hukuman berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Ada hubungannya antara perbuatan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan dengan konsekuensi yang
diterima. Ini terencana disepakati mengikuti peraturan. Ada aturan khususnya. Mereka sudah tahu ketika murid misalkan tidak mengerjakan PR, mereka akan tahu, oh ini akibatnya. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah memberikan kesempatan kembali kepada murid-murid kita untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya. Posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Ketika ada seorang murid yang melakukan kesalahan, coba Bapak guru pilih yang mana kira-kira posisi kontrol Bapak di sini. Apakah sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer? Kita memberikan penghukuman kepada murid, posisi menghukum. Yang mana dibilang dalam posisi menghukum? Yang mana dibilang seorang guru sebagai posisi seorang teman kepada murid? Yang mana pembuat merasa bersalah? Nah, ini seorang guru pernah membuat merasa bersalah. Pemantau, manajer. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol seorang guru. Tidak mengerjakan tugas diberikan guru. Anak-anak lupa. Murid lupa mengerjakan tugas dari guru. Posisi penghukum, nah, keliling lapangan sebanyak 10 kali. Kalau ada guru yang seperti itu, berarti dia memberikan hukuman. Ini tidak disarankan deh. Tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang diperbuat. Penghukum. Posisi penghukum. Ini tidak bagus. Kemudian posisi seorang teman. Misalkan muridnya lupa mengerjakan PR. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita pergi jalan-jalan. Itu posisi seorang teman. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kamu sudah berkali-kali Bapak ingatkan. Kamu memang senang ya jika melihat Bapak ditegur oleh kepala sekolah. Berarti seorang guru ini membuat murid itu merasa bersalah. Nah, ini tidak bagus. Kemudian posisi pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Tiba-tiba masuk kelas bertanya, sudah selesai anak-anak? Pemantau. Kamu sudah selesai? Sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang kamu selesaikan. Nah, posisi pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Kamu sudah tahu kesalahanmu. Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar. Nah, ini dia mencari keyakinan kelasnya. Murid itu tahu posisinya ketika sudah salah. Oh, ini konsekuensinya. Apa yang akan ada kesepakatan kelas yang dibuat. Apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah yang pertama bersifat lebih abstrak. Oke. Bersifat lebih abstrak, menyeluruh, berupa pernyataan-pernyataan universal umum, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut dalam pembuatan keyakinan kelas. Segitiga restitusi, ini penanganan ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan. Teknik ini yang kita gunakan Bapak Ibu. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi, memberikan kesempatan kembali kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dia bisa kembali kepada kelompoknya. Yang pertama, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Nah, ini kita mau tahu yang mana disebut itu menstabilkan identitas.
Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah penanganan ketika menemukan seorang murid yang bermasalah. Pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Seolah-olah anak itu misalkan ketika dia melakukan kesalahan, jangan langsung dimaki-maki. Tetapi kita menstabilkan identitas dulu. Distabilkan identitas muridnya dengan misalkan berkata, tidak apa-apa nak. Teman-temanmu yang lain juga pernah melakukan kesalahan itu, tidak apa-apa. Sehingga rasa bersalahnya itu tidak tertanam dalam dirinya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Nah ini, setelah kita tadi menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah. Nah, ditanyakan alasannya apa sehingga berbuat salah. Ini penting menanyakan kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kita menanyakan alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Tanyakan kepada dia ketika dia bersalah. Apakah ada keyakinan kelas yang dilanggar? Misalkan disiplin, lupa mengerjakan PR. Berarti kesepakatan yang dilanggar adalah disiplin waktu, lupa mengerjakan PR. Misalkan dengan tiduran. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ke depan lagi, melingkar lagi, kita praktekkan sesuatu. Ice breaking. Ini ice breakingnya, ice breaking Palu. Pernah dengar sebelumnya? Ice breaking Palu, belum? Oke. Jadi sistemnya seperti ini. Ada satu palu, tambah satu palu jadi dua, tambah satu palu jadi tiga. Ulangi lagi. Ada satu palu, tambah satu palu jadi dua palu, tambah satu palu jadi tiga palu, tambah satu palu jadi empat palu, tambah satu palu jadi lima palu. Sama kepala ya. Kurang satu palu jadi empat palu. Kalau empat giliran begini. Ya, giliran kalau empat ya. Kurang satu palu jadi tiga palu. Kurang satu palu jadi dua palu. Oke, sudah paham? Oke, 1, 2, 3. Ada satu palu, tambah satu palu jadi dua palu, tambah satu palu jadi tiga palu, tambah satu palu jadi empat palu, tambah satu palu jadi lima palu, kurang satu palu jadi empat palu, kurang dua palu jadi satu palu, kurang dua palu jadi habis palu. Ya. Ice breaking palu-palu. Oke. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Bu Asna di sini tidak kelihatan kamera. Ya.
Oke, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tujuan kita di sini, ketika ada anak yang bermasalah, kita tahu caranya untuk menangani anak tersebut. Itu tujuannya. Ada beberapa langkah restitusi. Jadi ketika ada seorang murid yang bersalah, tidak serta-merta langsung kita berikan hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman, tidak ada hubungannya antara kesalahan yang diperbuatnya. Lupa mengerjakan PR, disuruh lari keliling lapangan, tidak ada hubungannya. Itu hukuman. Tetapi kalau konsekuensi masih ada hubungannya. Nah, bagaimana dengan restitusi? Restitusi memberikan kesempatan kepada murid itu untuk memperbaiki kesalahannya sehingga murid itu bisa kembali kepada kelompoknya. Itu murid diajari bagaimana mencari penyelesaian daripada suatu permasalahannya sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Nah, ini caranya ini. Penanganannya adalah menggunakan segitiga restitusi. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Apa ini goyang-goyang? Nah, itu kita akan cari gali sebentar ya, bagaimana itu proses menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, bisa dibaca ini? Kita baca sama-sama ya. Anda adalah seorang wali kelas 5. Wah, saya itu SD Pres Wanasari. Pada saat jam istirahat atau diganti di masing-masing kelas Bapak Ibu, saya adalah wali kelas 4 atau saya adalah wali kelas 1. Kita bayangkan bahwa itu adalah diri Anda. Pada saat jam istirahat, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis. Menangis ini Amira, kita lihat. Sendirian di dalam kelas, dia menangis di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Datang Pak Gusti, kemudian mengajak Amira berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira. Diejek kasihan ini Amira oleh Ali karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Berarti Ali ini merasa karena merasa nilainya lebih tinggi daripada Amira sehingga dia mengejek Amira. Oke, lanjut. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Bapak Ibu di sini sudah semua punya peraturan kelas ya? Ada ya? Oke, peraturan kelas. Sudah paham kasusnya? Oke, ceritanya tadi Amira kita lihat sedang menangis di kelas. Dia menangis karena diejek oleh Ali. Bagaimana kita akan melakukan penanganan terhadap Ali? Yang jelas Ali itu melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan kelas. Oke, ini adalah keyakinan kelas. Setiap dilanggar, ada pelanggarannya di sini. Yaitu membuat orang lain tidak merasa senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ada dilanggar oleh Ali. Ada, dia tidak menghargai Amira. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Adakah dilanggar? Ya, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh
Ali. Nah, ini tugasnya, tugas Bapak Ibu guru. Lakukan percakapan restitusi dengan Ali. Kita cari tahu sebentar bagaimana prosesnya. Percakapan ini harus mampu menggali sudut pandang Ali dari kejadian ini. Kita gali pendapatnya Ali. Kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Ali terkait aksi yang dilakukan. Tanyakan terkait alasan Ali melakukan tindakan tersebut. Berarti kita tidak langsung memberikan dia hukuman. Kita tanyakan dulu alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian keyakinan kelas yang dilanggar, kita tanyakan dulu. Ada tak keyakinan kelas yang dilanggar? Apa itu keyakinan kelas, Pak? Oh iya, terima kasih pertanyaannya Pak Gusti, ini bagus sekali ya. Ya, ini keyakinan kelas. Awal Pak Gusti di kelasnya punya peraturan kelas. Ya, peraturan kelas itu awalnya. Setelah kita tambahkan nilai-nilai daripada profil pelajar Pancasila, nah itu akan menjadi apa namanya? Keyakinan kelas. Itu awalnya dia adalah peraturan kelas, ditambahkan dengan norma-norma, aturan-aturan, kemudian baru dia menjadi keyakinan kelas. Kalau dulu namanya peraturan kelas, setelah kita tambahkan nilai-nilai, nah itu bisa menjadi keyakinan kelas. Nilai-nilainya itu di mana kita ambil? Dari 6 elemen profil pelajar Pancasila. Apa yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Dan disitulah yang kita gali. Kemudian lanjut lagi. Aksi yang dilakukan ke depannya. Nah, ini anak itu gimana aksinya? Kita praktekkan sebentar ya. Nah, menstabilkan identitas. Praktek lagi ya. Bisa sekarang Bu Unik maju ke depan menjadi gurunya. Siapa yang bisa menjadi muridnya? Ibu bisa? Ibu Asna atau Ibu Asna menjadi guru juga bisa. Ya, dia praktekkan ya. Atau Pak Gusti lagi? Dipraktek? Ya. Ya. Oke, langsung. Ya, Pak Gusti sama Bu Unik. Pak, siapa yang jadi gurunya? Pak Gusti jadi gurunya. Ini selamat pagi Ali. Ya. Oke. Nah, ini. Oke, di situ berhadapan Pak. Ya, ini Ali. Pak Gusti bilang selamat pagi Ali. Alinya belum. Ya, Alinya belum. Ya bisa. Ini pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Uni. Ya. Selamat pagi Ali. Selamat pagi Bu. Ya. Ali tahu kenapa. Ali tahu kenapa Ali Ibu Guru panggil. Ali tahu tidak kenapa Ali dipanggil oleh Ibu Guru? Tahu. Tidak tahu. Oke. Kemudian kita menanyakan kabarnya. Wah, langsung di sini langsung. Apa benar Ali mengejek Amira? Jadi apakah benar Ali pernah mengejek Amira? Oh, iya Bu, karena Amira nilainya rendah sekali Bu. Iya, kita masih menstabilkan identitas. Berarti kita berikan penguatan. Semua juga orang pernah berbuat salah. Semua juga orang pernah berbuat salah. Iya, Pak Ibu Unik yang begitu. Tidak ada manusia yang sempurna begitu supaya merasa bersalah sekali, kasihan ini anak. Iya, semua orang juga pernah berbuat salah. Jadi begini Ali. Ya. Semua orang pasti pernah Berbuat salah. Tidak ada orang yang Sempurna. Saya ingin mencari. dari permasalahan Ali dan Amira. Ya, kita mencari permasalahannya. Lanjut. Sekarang baru validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasannya. Kira-kira kenapa Ali mengejek Amira? Iya, kenapa Ali mengejek Amira? Ya,
alasannya? Pak Amira selalu menyontek, Bu. Iya. Ya, karena merasa nilainya lebih tinggi Ali. Oke. Lanjut lagi. Nah, sekarang baru menanyakan keyakinannya. Apa keyakinan kelas yang sudah Ali langgar? Gitu ditanya oleh Bu Uni. Kira-kira Ali tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah Ali langgar? Ya. Ya, Amira. Ya, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Ya, kurang menghargai orang lain. Ya. Oh iya, berarti Ali kurang menghargai orang lain, itu yang dilanggar. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan lebih belajar menghargai orang lain. Setelah Ali memperbaikinya, belajar untuk menghargai orang lain, Ali akan menjadi anak yang seperti apa? Saya akan menjadi anak yang lebih menghargai orang lain, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya akan duduk kembali. Ya. Jadi intinya dari validasi tindakan ini, segitiga restitusi ini adalah memberikan sebuah penanganan kepada anak sehingga anak itu mampu memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat. Jadi tidak serta-merta begitu datang salah kita kasih hukuman. Ada video yang saya buat itu ya. Ada seorang anak yang datang terlambat, lupa membawa topi dan dasi, dia terlambat. Saya praktekkan dengan segitiga restitusi ini supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Oke. Ini video yang saya buat kemarin. Pagi Tony, sepertinya Tony lupa membawa topi dan dasi. Apakah ada di tasnya atau ketinggalan? Ini terburu-buru ya, tidak apa-apa. Sebelumnya temannya juga ada yang lupa membawa topi dan dasi. Tony lupa membawa topi dan dasi, pasti ada alasannya. Apa alasannya? Menanyakan alasannya. Menurut kamu, apakah ada kesepakatan kelas yang kamu lakukan? Nah, ini menanyakan kesepakatan kelas yang dilanggar. Ya. Untuk memperbaiki itu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, lebih disiplin waktu dan memasang alarm. Nah, setelah kamu memperbaikinya, kamu akan menjadi anak seperti apa? Ya, anak yang disiplin. Ya, menjadi anak yang lebih disiplin. Itu sebuah penanganan kasus menggunakan model segitiga restitusi. Oke, kasus yang kedua, lupa mengerjakan PR. Terima kasih. Pagi Gasi lagi kerja apa? Gasi lupa ya kerjakan PR. Tidak apa-apa. Kemarin juga ada beberapa orang teman Gasi yang lupa. Ya, ini menstabilkan identitas. Menurut Gasi, apa penyebabnya sehingga Gasi lupa? Ya, ini menanyakan alasan lupa mengerjakan PR. Setelah tidur sehingga lupa mengerjakan PR. Baik, apakah menurut Gasi ada kesepakatan kelas kita yang Gasi langgar? Nah, ditanyakan kesepakatan yang mana dilanggar. Oke, kurang disiplin waktu. Apa yang akan Gasi lakukan? Oke, supaya apa? Oke, supaya lupa lagi. Setelah kita memperbaikinya, Gasi akan menjadi anak yang seperti apa? Ya, Gasi akan menjadi anak yang lebih
Oke, ya jadi eh, demikianlah Bapak dan Ibu guru, Bapak kepala sekolah. Pada kesempatan ini saya sudah diberikan kesempatan untuk menyebarkan pemahaman budaya positif yang telah saya pelajari selama pendidikan calon guru penggerak. Jadi terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sekiranya sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Sekiranya dalam penyampaian materi ada kekurangan, ada kesalahan kata yang saya perbuat, tak lupa saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan ucapan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya akan bertanya kepada pemateri mengenai menyebarkan pemahaman budaya positif. Pertanyaan saya, bagaimana cara menangani anak yang sering bermasalah seperti lupa mengerjakan PR? Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan bagaimana cara menangani anak yang sering bermasalah seperti lupa mengerjakan PR. Penanganan yang dapat kita gunakan dalam hal ini bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian kita bisa memvalidasi tindakan yang salah, setelah itu baru menanyakan keyakinannya. Dalam sisi menstabilkan identitas, sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak. Nah, dalam hal ini beberapa hal yang bisa digunakan, kata-kata yang bisa digunakan adalah tidak apa-apa. Sebelumnya hal tersebut atau hal ini juga pernah ada yang mengalami. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa yang melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tapi dalam hal restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Dalam hal ini kalimat yang bisa digunakan misalkan, padahal kamu bisa melakukan. Yang lebih buruk dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian yang ketiga, sesi menanyakan keyakinan. Dalam hal ini kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk menguji pemahaman kita terkait dengan budaya positif ini, ada sebuah permainan yang sudah saya siapkan ya. Baik Bapak Ibu, silakan dibuka HP-nya dan diketikkan kahot.it. Bapak sih bawa HP? Nah bawa HP bisa gabung di situ ya. Kahot, KHOOTIT. Sudah? Kahot.
Oke, pinnya ada di atas 3918, 8-nya 4 kali. Oke, baru 1 orang masuk. 2 orang. Wih, siapa ini Mister ini? Mister Bin. Oke. Dan Bu Salma. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Nanti pemenangnya hadiahnya ada di Tarailu. Ambil sendiri, bayar sendiri. Oke. Sudah semua masuk? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita play. Start. Budaya positif. 3, 2, 1. Tren. Nah, di bawah ini yang bukan elemen profil pelajar Pancasila. Oke, ya, yang benar sebanyak 3 orang. Jawabannya adalah di bawah ini yang bukan elemen profil pelajar Pancasila adalah kuat dan sehat, ya, gotong royong, kreatif, mandiri. Oke, lanjut. Next lagi, siap lagi. Oke, yang paling tinggi adalah Buni, dikejar oleh Imade dan Ibu Salma. Lanjut lagi. Ilusi kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Perhatikan waktunya, harus terjawab sebelum ya. Ilusi kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Benar atau salah? Cereng. Yeay, ternyata ada 2 orang yang benar. Ya, jawabannya adalah salah. Oke. Next. Cereng. Ya, masih tetap posisinya. Nomor 3 dari 15 nomor. Arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu itu yang beda-beda tipis. 6, 5, 3, 2, 0. Woi, ternyata orang benar semua ya. Salah 1. Kita lihat siapakah yang salah. Cereng. Wah, naik lagi. Mama naik. Dikejar oleh Ibu Salma. Mister, gimana Mister? Mister ini ya. Lanjut Mister. Soal 4 hari 15. Arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya menulis, belajar, membaca, pintar. 9, 7, 6, 5, 4, 3, cepat. Ya. Oh, himbang. 2, 1. Kita lihat siapakah yang benar. Seren. Ya. Naik sama. Lagi. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang bersumber dari luar. Benar apa salah? Ya. Kebajikan dari luar apa dari dalam?
kebajikan ya. Bersumber dari sini. Aduh, hilang jaringan. Wah, hilang jaringan. Oh, jaringan saya yang hilang. Masalah Koneksi. Oke, bisa kembali ya. benar. Oke. Kita lihat siapakah. Masih posisi yang sama. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Benar apa salah? Oke, cepat sekali menjawabnya, baru 6 menit sudah semua. Oke, kita lihat siapakah yang benar. Ya, woi, Mister, maju Mister. Ayo Mister, ya. Nilai-nilai kebajikan menurut IBO Primary Years Program PYP diantaranya adalah kecuali toleransi, rasa hormat, integritas, dapat dipercaya. Kecuali. Ya, seimbang. Kita lihat siapakah yang benar. Masih posisi sama. Bagaimana jaringan aman? Indosat. Hotspot dulu. Ya. Oke, sudah? Mister maunya di depan. Mister di belakang. Kebutuhan dasar manusia ada 50. Wih. Keluar. Jaringan. Wah, mendung jaringannya. Kita reconnect lagi. Seru-serunya hilang jaringan. Jaringannya oke, baik Bapak Ibu, kita sudah dapat pemenangnya. Bu Salma pemenangnya untuk sampai soal ke 10. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, Jadi kepada teman-teman guru yang berbahagia, demikianlah urian pemaparan tentang penyebaran penerapan tentang budaya positif di sekolah kita. Materi-materi yang diberikan saya lihat sudah tersusun secara sistematis. Tentunya harapan saya ke depan, apa yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Putu Susila SPD sudah bagus. Tinggal bagaimana rekan-rekan guru begitu bersinergi dan berkolaborasi melaksanakan itu di sekolah kita. Yang jelas sasarannya kepada peserta didik. Kemudian kita mengacu kepada profil pelajaran Pancasila. Semua itu kalau kita bisa implementasikan, yang bisa kita terapkan di sekolah kita, tentunya sekolah kita akan lebih maju selangkah demi selangkah. Di mana dalam penerapan tentang budaya positif itu kuncinya adalah disiplin. Pertama adalah disiplin waktu. Bagaimana kita menggunakan waktu semaksimal mungkin dan seefisien mungkin
sehingga proses kegiatan belajar mengajar dan penerapan budaya positif itu bisa terlaksana. Itu ukurannya pada diri kita sendiri dulu, sehingga kita menerapkan. Tidak usah terlalu banyak kita menegur, tapi kita berbuat dulu yang lebih banyak, diri kita sendiri dulu. Nah kemudian perlu kita perhatikan itu, karakter anak itu sudah bisa kita rubah atau bagaimana. Nah, sehingga kita tingkatkan juga. Nanti saya berharap kepada Bapak Putu pribadi bagaimana memberikan penguatan budaya positif ini, terutama memberikan penularan kepada rekan guru kita atau teman-teman sejawat kita, Dewan Guru yang berbahagia, dan terlebih utama kepada peserta didik kita, karena sasarannya adalah peserta didik, supaya bisa untuk mandiri membudayakan hal-hal yang positif. Oleh itu saya kira kegiatan ini sudah cukup, mengingat waktu juga. Acara penyebaran budaya positif di sekolah kita ini saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, Rahayu. Perkenalkan, saya atas nama Ibu Gusti Ngurah Gede Sudarmawan, salah satu guru yang ada di SD Impres Wanasari. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Putu Susila sudah mampu berbagi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Semoga kegiatan ini dapat dilanjutkan dan diterapkan di SD Impres Wanasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, Rahayu. Perkenalkan, saya Kepala SD Impres Wanasari, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Iputu Susila yang sudah berbagi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Semoga bisa diterapkan di SD Impres Wanasari. Dalam penerapan ini, saya berharap juga memberikan penguatan kepada rekan-rekan guru sejawat, bahkan sasarannya lebih diutamakan kepada peserta didik. Demikian saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.